Munafikin pasal 6. Saya baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai mengabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya yang unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarang oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri, dan dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan oleh karena itu ada orang-orang Midian yang menghajar mereka. Bahkan ayat itu bilang, sehingga orang Israel menjadi sangat melarang, menderita oleh karena perbuatan orang Midian. Kenapa mereka menderita? Ya karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena yang mereka suka siapa? Dengan dipegang mikrofonnya. Darah Yesus. Jadi kenapa Israel menderita? Karena melakukan yang jahat di mata Tuhan. Atau perlu dia apa sih? Ya. Coba mikrofonnya mati karena aja. Masih bunyi nggak dia kalau mati mikrofonnya? Oke. Kenapa mereka menderita? Karena melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi berserulah mereka kepada Tuhan dan Tuhan bertindak atas mereka. Yang menarik di sini, ada seorang anak muda. Ya, anak muda ini namanya Gideon. Dan Gideon ini lagi bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Jadi kalau di Israel itu mereka buat anggur itu harus di tempat tertutup di dalam gua. Kenapa? Untuk buat fermentasi lah. Ya, jadi harus udaranya diatur sedemikian rupa itu nggak boleh terbuka. Jadi di tempat tersembunyi. Nah, biasanya di tempat pemerasan anggur itu anggur yang diperas, tetapi yang sekarang yang dikerjakannya adalah mengirik gandum. Yang harusnya itu dilakukan di tempat terbuka, tapi di tempat tertutup dibuat. Karena apa? Bersembunyi, karena ayat itu bilang mereka diserang oleh orang Midian dan kerjaan orang Israel pada saat itu adalah sembunyi. Nah, salah satu orang yang
takut. Karena kalau sudah perhatikan tadi ayatnya bilang, mereka sembunyi ketakutan karena orang-orang Midian itu. Jadi semua orang Israel pada saat itu ketakutan sembunyi. Salah satunya adalah Gideon. Nah, Gideon yang ketakutan dan bersembunyi ini didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Kalau bagi manusia dunia yang disebut pahlawan itu, kalau kau punya kekuasaan, kau punya kehebatan, engkau lakukan sesuatu yang luar biasa, itu baru disebut pahlawan. Amin. Kalau saudara nggak buat apa-apa, itu nggak bisa disebut pahlawan. Kalau saudara sembunyi, kalau musuh datang, saudara sembunyi, itu namanya apa? Pahlawan. Pengecut. Kalau tukang kredit datang ke rumahku dan terus sembunyi, itu bukan pahlawan, itu pengecut namanya, penakut. Siapa yang anak muda di sini katakan? Yang masih anak muda? Yang belum nikah, yang belum nikah. Jadi gini, kalau ada kalian cowok gitu ya, gitu cewek yang lo taksir itu datang dan bersembunyi ketakutan, pahlawan, pengecut itu, pengecut. Pahlawan itu kalau ada sesuatu, dia dengan gagah dia hadapi, itu yang disebut dengan pahlawan. Gideon sembunyi. Kenapa sembunyi? Dia ketakutan. Karena dia tahu, wah, Midian bisa hajar saya. Nah, ketika dia bersembunyi ya, orang lain lihat ini pengecut. Orang dunia lihat ini penakut. Orang Midian bilang dia pengecut dan penakut. Tapi Tuhan lihat berbeda. Selama dia percaya apa kata orang, kau penakut atau pengecut, dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau malaikat Tuhan nggak datang hari itu, Gideon tidak akan pernah berubah. Tapi hari itu kabar baiknya adalah penakut itu dikunjungi Tuhan. Saya berpikir begini, hanya orang-orang pemberani beriman yang ngomongnya berapi-api, hanya orang itu lagi dipulihkan dari berkat itu. Setelah saya baca hakim-hakim ini, ternyata orang yang sembunyi pun, yang penakut, bisa juga jadi pahlawan. Caranya bukan caranya bukan disuruh ikut seminar apa itu. Seminar 7 langkah jadi pemenang. Ada lagi seminar 3 langkah jadi orang sukses, enggak butuh itu. Jadi untuk berubah pengecut jadi pahlawan hanya perlu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mendatanginya, ini kalau Tuhan datang. Kalau temanmu yang datang dan dia lihat saudara, dia akan bilang, oh iya, memang kakekmu dulu begitu, bapakmu mirip-mirip, apalagi kau. Itu pandangan manusia. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan bisa melihat jauh ke dalam potensi yang luar biasa yang ada dalam diri Gideon. Orang yang lagi sembunyi itu, Tuhan bilang apa? Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Saya ingat sekali di tahun 2021. Kalau tahun 2003 itu kira-kira berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu ada malaikat Tuhan yang mendatangi saya dalam rupa seorang wanita. Malaikat Tuhan ini bilang begini, aku siap menjadi pendamping. Saya bilang waktu itu, uangku gak ada. Aku cuma dapat bulanan 200.000, dipotong per bulan 180.000. Aku bisa buat apa untuk hidupmu nanti? Dia bilang, lihat ada Tuhan di dalam. Sebelumnya yang saya ingat apa? Karena saya dibesarkan di Medan itu, kami di lingkungannya tempat pemulung itu. Ya,
Kalau istilah di Medan itu tukang marnap, Pak. Marnap itu nasi busuk. Jadi kerjaan kami pergi ke tempat-tempat sampah, korek sampah, dan cari ada makanan sisa, mungkin ada barang-barang bekas, itu yang kami kumpul. Dari kecil kami dicekoki dengan pengetahuan kami bisa jadi apa sih? Kalau kamu piara babi, apa dibuat jadi toke babi, jadi juragan babi gitu ya. Kita ngumpulin barang bekas, rongsokan, ya paling kuat nasiku jadi juragan rongsokan. Jadi gak ada mimpi yang besar itu yang dicekokin terus, dan kita gak bisa punya mimpi yang hebat, kita gak bisa punya mimpi yang besar. Gak ada orang yang pernah bilang kepada saya, kamu orang yang hebat, kamu orang yang luar biasa, Tuhan bisa pakai luar biasa. Gak ada. Bahkan ketika saya ketemu hamba Tuhan, dia bilang gak apa-apa walaupun kita miskin menderita, yang penting menerima Yesus, mati masuk surga. Saya tinggal tunggu kapan mati dan masuk surga. Karena untuk merubah hidup di dunia gak mungkin lagi. Karena kita selalu dibilangin kita bukan siapa-siapa. Sampai ada malaikat itu datang dan bilang, amin. Salah nggak malaikat itu? Nggak salah. Bilang sama sebelahmu, kapan malaikat itu datang? Engkau hanya butuh suara malaikat Tuhan untuk mengubah hidupmu. Amin. Anda nggak butuh seminar-seminar yang hebat, kau nggak perlu buku-buku yang hebat, nggak. Engkau butuh dengan suara Tuhan, itu yang pertama. Amin. Engkau butuh dengan suara Tuhan itu. Engkau butuh dengar pernyataan surga yang bilang, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Ketika malaikat itu bilang kepada saya, aku lihat ada Tuhan di dalam. Karena waktu itu saya lagi bersaksi seperti ini di depan para alumni sekolah misi. Dan yang saya saksikan apa? Penderitaan. Yang saya saksikan waktu itu berat melayani Tuhan, apapun ada. Tapi karena cinta kepada Tuhan, saya sudah beberapa kali mau tinggalkan Bali, tinggalkan pelayanan. Saya nggak mau balik lagi karena terlalu susah. Dan waktu itu ketika bersaksi akhirnya saya putuskan, saya bilang begini, saya belum pernah lihat ada anak Tuhan itu mati kelaparan, mati kekenyangan banyak. Ya, pendeta itu mati, saya belum pernah dengar sih ada pendeta mati kelaparan. Tapi kalau mati karena kebanyakan makan itu ada kolesterolnya naik, jantung dan segala macam ada. Ya. Dan saya bilang begini, sekalipun saya akan jadi orang yang pertama mati kelaparan dalam pelayanan, saya siap. Karena saya cinta sama Tuhan. Dan waktu saya bilang begini, mungkin tadi ada perempuan yang naksir dan lihat saya, tapi ketika dengar tidak ada masa depan dalam hidup saya, dan mungkin kalian mau jauhin saya, gak apa-apa, saya udah siap. Yang penting aku tetap melayani Tuhan. Karena siapa yang mau sama laki-laki yang gak punya duit, gaji buta ada. Dan saya bilang, saya akan tetap pulang ke Bali, melayani di Bali. Kalau pun tak ada ongkos, ya sudah, numpang kapal barang, numpang truk, yang penting sampai di Bali, dan saya mau melayani Tuhan. Karena 200.000 itu pun katanya gak ada lagi. Saya bilang gak apa-apa, gak ada pun aku akan tetap ke Bali. Siapa sini yang perempuan yang belum nikah? Boleh katakan, emang kalian mau sama laki-laki yang uang bulanannya gak ada? Walaupun ada waktu itu cuma 200.000, mau kalian? Jangan kau kira itu tahun 60-an, bukan. Itu tahun 2003. Sudah milenium. Sudah orang pakai handphone. Jadi gak ada hari depan, gak ada masa depan. Tapi setelah saya bersaksi begitu, malaikat itu datang dan bilang, hatiku dikuatkan ketika mendengar kesaksian. Saya pikir dalam hatiku, ini dia ini. Dan ketika dia katakan itu, saya bilang, oke, apa yang dia sampaikan, saya yakin. Saya yakin ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Dan itu yang membuat saya terus bisa berjalan, melakukan apapun yang Tuhan. Tidak peduli apa-apa. Karena selalu ada malaikat di samping saya dan bilang,
Kalau anak saya yang nomor 2 selalu bilang begini, you are the best. Thank you Jesus, you are the best. Jadi kami punya istilah di rumah itu, you are the best. Siapapun itu, you are the best. Bahasanya hakim-hakim kau pahlawan. Jadi kalau kau ketemu ada temanmu, anak-anak muda di sini yang mungkin kau pikir begini, sudah kulihat, aku udah kenal anak ini dari 5 tahun yang lalu. Susah sekali dibilang. Kerjanya apa? Naik turun gitu. Senin hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, memang gitu aja dia. Tobat ya. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Kalaupun kalian ketemu sama orang-orang begitu, jangan lagi bilang sama dia, kau tobat ya, jangan. Tapi tinggal kau bilang kau hebat. Kalau kemarin kau bilang dia tobat, sekarang bilang dia hebat. Karena Gideon dipulihkan Tuhan. Bukan ketika Gideon keluar dari persembunyiannya, enggak. Tuhan menjumpainya di tempat persembunyiannya, dicari sama malaikat itu. Dan di tempat persembunyian itu, malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kau rasa ada orang-orang yang kurang hebat di sampingmu, agak pegang tumpah, bilang sama dia, engkau hebat. You are the best. You are the best. Perkataan itu gak langsung mengubah Gideon, enggak. Gideon yakin enggak, karena udah kelamaan dia sembunyi. Sampai dia minta tanda beberapa kali dari Tuhan, kalau benar Tuhan menyertai aku. Karena itu malaikat itu ngomong, dia bilang, kalau betul Tuhan menyertai, kenapa keadaan kami begini? Tapi malaikat Tuhan itu gak menyerah, dia tetap bilang, kamu pahlawan yang hebat. Kemudian dia minta tanda. Selesai tanda yang satu, dia minta lagi tanda yang kedua. Sampai akhirnya dia betul-betul yakin. Untuk merubah dirimu, untuk merubah temanmu. Yuk, mari kita sepakat semua yang ada di ruangan ini. Ketika kau pulang sebentar, ketika kau salaman dengan teman-temanmu, bilang, aku baru sadar. Selama ini aku gak sadar kalau kau itu orang hebat. Amin. Jadi jangan lagi salah orang dan bilang Tuhan berkati, ya Tuhan berkati. Udah basi kata-katanya. Gak ada lagi makna. Kalau dulu dengar Tuhan memberkatimu, itu orang Israel dulu dengar kata Tuhan memberkatimu, itu menggetarkan mereka. Kita karena udah kebiasaan, gak punya makna lagi. Tolong dirubah kata-kata. Selama ini yang didengar oleh Gideon, kita ini pengecut, kita ini penakut, sampai ada yang bilang sama dia, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau disertai Tuhan. Terlalu gampang mulut kita confession atau mendeklarasikan apa yang kita lihat. Malaikat itu mendeklarasikan apa yang Tuhan lihat. Jadi bisa nggak kita pulang dari sini ketika salaman sama orang, jangan lagi Tuhan berkati, Tuhan berkati. Udah nggak berdampak itu bagi dia. Coba sini saya. Malaikat. Jadi kalau salaman sama orang itu, kalau ya sesama perempuan gitu ya, jadi bilangnya gini, baru sadar ternyata aku punya teman yang hebat. Aku percaya minggu depan kita ketemu, aku akan dengar kesaksian-kesaksian yang hebat. Amin. Itu yang perlu kita sampaikan. Jangan nanti kau salah dia dan kau bilang udah 3 bulan belum kau bayar. Pengakuan itu perlu bagi dia. Dia nggak yakin sampai dia minta tanda. Nanti kalian baca kisahnya, kayaknya akan jelaskan terus. Ketika dia dapat pengakuan, confession dari malaikat Tuhan itu bahwa dia pahlawan, dia disertai Tuhan, sampai dia minta tanda. Kemudian berjalannya waktu, Tuhan bilang gini, kamu yang akan membebaskan Israel dari musuh-musuh. Waktu itu mereka menghadapi tentara Midian kira-kira 135.000 orang. Tuhan udah bilang sama dia, kamu pahlawan yang gagah berani.
berapa orang dia bawa? 32.000. Waktu saya baca itu nggak yakin juga kawan ini saya bilang. Karena apa? Masih banyak dia bawa 32.000. Dia ajak semua orang-orang muda, orang-orang yang masih kuat, ayo kita hajar orang Midian itu. Tuhan sudah bilang sama saya ini pahlawan, saya akan pimpin, kita hajar orang Midian. Dia rekrut berapa? 32.000. 32.000 itu apakah orang-orang hebat semua? Enggak. Pengecut semuanya itu. Karena ketika mereka jalan 32.000 orang, Tuhan lihat, nggak benar itu. Dia bilang sama Gideon, kau umumkanlah. Siapa yang takut suruh pulang. Baru berdiri lagi dia bilang di depan 32.000 orang itu, siapa yang takut pulang. 22.000 pulang. Dari 32.000 lebih dari separuh. Tadi disuruh ayo. Gitu kalau pengecut rame-rame berani dia. Saya ingat ada teman pendeta di Lumajang itu. Ini pendeta pemberani. Pendeta di Lumajang itu dia punya teman lagi gereja lain di daerah situ juga. Pendetanya itu orang Papua. Didatangi, disuruh sama kaum radikal, suruh tutup, kami bakar gerejanya. Terus pendeta Papua ini keluar, dia bilang, oh ini pahlawan, pahlawan. Dia bilang, siapa pemimpinnya? Kata. Masuk dulu ke dalam, ngobrol dulu kita. Kata. Saya pemimpinnya, kata salah satu, masuk ke dalam. Dipukulinya saya golok dulu. Dibawanya keluar, ada yang mau kayak gitu. Saya pikir dapat hikmat dari mana? Bukan berarti gitu kalian keluar. Dan teman saya bilang begini, kadang-kadang hikmat Tuhan itu kita nggak tahu. Jadi saya bilang itu hikmat Tuhan, iya kan? Jadi waktu Gideon bawa tentara-tentara itu, ya kalau rame-rame berani. Tapi ketika Tuhan lihat, disuruh Gideon ngomong. Gideon bilang, siapa penakut? Pulang. 22.000. Tinggal berapa? 10.000. Gideon mulai jantungan dia. 135.000 yang mau diajak. Tadi 32.000 masih oke lah. 32.000 kira-kira satu mukul 4-5 orang cocok lah pikirnya kan. Satu lubangkan 4-5 orang itu udah pahlawan itu. Tapi ketika Tuhan lihat pulang 22.000 tinggal berapa? 10.000. 10 lawan 135. Wah. Ini kira-kira 1 lawan 13-14 orang. Tapi Gideon masih kuatkan hatinya, dia bilang bisa. Kemudian Tuhan ngomong lagi, ini pun kebanyakan katanya. Mulai jantungan dia. Baru dites lah mereka minum. Yang minum sesuai dengan yang Tuhan mau 300 orang. 9.700 pulang. Tadi waktu dia bilang siapa yang takut pulang. Berarti yang tinggal bisa dibilang pemberani. Walaupun kau pemberani, belum tentu juga dipakai. Itu makanya yang dia pilih penakut. Pemberani itu seleksinya. Dari 10.000 pemberani, berapa yang dipakai Tuhan? 300. Cuma 3%. 3% itu bisa menumbangkan 135 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kira-kira dapat 5 orang di sini. Kalau 3%-nya berapa itu? 1 atau 2 orang. Hanya dibutuhkan 3% untuk mengalahkan musuh satu bangsa. Tuhan gak butuh banyak. Apakah saudara pikir mereka menggunakan keahlian yang luar biasa untuk
menumpangkan musuh-musuhnya? Enggak. Kerjaan mereka ngapain? Dibagi tiga, tiup sangkakala sama ambil buci tanah liat, dipukul, bam, cuma mecahin itu doang. Tuhan cuma bilang begitu. Kau tinggal nanti tiup sangkakala terus buyung namanya tempat-tempat air dari tanah itu, kalian pukul, bam, pecahin. Hanya itu. Nah, waktu mereka lakukan itu dipecahkan buyungnya. Apa yang terjadi dengan musuhnya orang-orang Midian? Apa yang terjadi dengan musuhnya? Mereka saling berantem, saling bunuh, mati semua binasa. Artinya apa? Tuhan gak butuh kualifikasi kehebatanmu. Jangan nanti setelah Tuhan bilang kau pahlawan yang luar biasa, maka mulai kau latih ototmu. Saya mau masuk ke situ. Supaya keren. Gak perlu. Seandainya yang 300 itu latihan perang pun pegang senjata, Tuhan bilang gak butuh senjata. Terus bagaimana cara mereka mengalahkan orang Midian? Bisa minum cangkir 2 di situ, cangkir plastiknya 2. Kau sini apa? Lari pahlawan yang gagah perkasa. Ini pengusaha paling ini pengusaha ayam paling terkenal di Bali. Mungkin ada yang bilang, Pak, 5 kilo diambil kemarin, enggak laku katanya. Jangan, kau lihat yang sekarang. Jadi buyung itu kira-kira begini. Ada 135.000 orang yang mau dihajar. Seandainya mereka latihan perang, latihan memanah, latihan pedang, Tuhan bilang, I don't need that. Aku gak butuh itu. Tuhan hanya butuh dengar yang ku bilang. Kau pahlawan, kau hebat. Jalan. Gimana cara Tuhan mengalahkan orang Midian? Tuhan hanya bilang sama mereka, bawa sangkakala tiup. Kemudian nanti buyung di tangan itu tinggal memecahkan. Hanya gara-gara dengar pecahan begitu, itu musuhnya kaget semua. Dan mereka ambil pedangnya masing-masing, gak lihat lagi, bunuh-bunuhan, mati semua. Kerjaan mereka ngapain? Cuman sekali. Butuh latihan. Sampai kau latihan. Bukan berarti kalau badanmu kayak saya, kelebihan berat, gak olahraga gitu. Bukan olahraga juga, ya. Tapi kalau untuk bicara terobosan yang dari Tuhan, tinggal kau tunggu apa kata. Dan kalau Tuhan yang berkata, kalian gak capek, gak capek. Tidak dibutuhkan effortnya manusia di sini. Saya selalu bilang begini ke teman-teman, kasihlah ruang buat Tuhan untuk berkata. Karena kalau terlalu capek kalian berlatih, dan yang kau terima gak sebanding, bisa-bisa kau kecewa. Tapi kalau kau dengar kata Tuhan sederhana. Gideon tanya Tuhan, kami mau buat apa Tuhan? Ambil aja baskomnya Gideon, bagi-bagi baskom sama mereka. Satu orang dapat 2 baskom. Terus diapain Tuhan? Pukul baskomnya sampai pecah. Terus udah. Gitu aja. Iya. Setelah pecah baskom itu buyung namanya. Mereka sampai ke perkemahan orang Midian udah mati semua. Dahsyat gak Tuhan? Tuhan yang dahsyat itu yang bilang sama saudara, Tuhan menyertai kau pahlawan dengan. Mungkin saudara hanya fokus kepada itu, pahlawan yang gagah. Aku pahlawan, aku hebat, aku akan berlatih, aku akan buat semampuku. Kau lupa yang ini. Kalau Tuhan menyertaimu, Dia gak butuh CV-mu, Dia gak butuh kualifikasimu. Kalau Tuhan menyertaimu, Dia akan kasih sesuatu yang sederhana, dan itu cukup mengubah hidup. Amin. Kami pernah nabung 3 tahun mau beli rumah. Itu pun tak cukup. Beberapa tahun yang lalu ada teman yang datang kemari hamba Tuhan.
Mereka datang bikin acara dan saya bukan disuruh jadi pembicara, bukan. Jadi supir. Jadi apa? Jadi bawa mereka keliling, kemudian ada teman yang tinggal, saya juga nyupirin, lihat sana, lihat sini. Hanya jadi waktu supirnya itu perlu uang beli rumah, dia yang bilang, aku yang bayar. Ditambahin jangan apa-apa gaji seorang supir. Dapat dulu. Gak perlu nabung susah payah kan? Ada jadi saya cuma punya SIM A. Jadi ada nunjukin ini kamar lo ini. Saya nyaris ke bank karena masih kurang 300 juta. Saya nyaris ke bank dan saya pikir 300 juta nyicil 10 tahun lumayan sih saya pikir. Tapi dia bilang jangan. Kasihan dia sama supirnya. Dia bilang, ku tambahin lagi. Selesai. Kalau Tuhan bertindak, gampang. Dia nggak akan buat kalian capek. Kalau sudah kepengen kau menikah dan belum ada perempuan yang tertarik, tidak usah kau harus ikut seminarnya John Robert Pavon. Gimana cara berjalan yang berwibawa. Ada seorang pendeta Pak Buyung di Bandung itu, dia pernah cerita salah satu mahasiswanya namanya Rosa. Ada orang Papua di sini, ya kan? Orang Papua memang saya nggak tahu, mungkin pewarna yang Tuhan kasih ke mereka jauh lebih kental. Jadi si Rosa namanya bukan perempuan laki-laki, hitam banget, gila, rambutnya kering. Dan semua teman-temannya bilang nggak ada yang mau sama aku. Si Rosa bilang begini, aku kan tembak, masa dari 100 perempuan yang aku tembak nggak satu berkenan? Kalau nggak ada yang mau katanya, dia bilang 200. Dia tembakin lah perempuan yang dia lihat satu persatu, baru yang kenal, udah jadi cinta, nikah mereka. Apakah si Rosa berusaha memakai krim pemutih? Atau pergi dia ke salon untuk rebonding rambutnya dulu? Anak sekolah kitab itu, dan Rosa bilang Tuhan menyertai mereka. Jadi kalau bolak-balik ganti pangkasan rambut sebentar tipis. Engkau butuh apa? Butuh penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertaimu, perjalananmu pasti berhasil. Amin. Waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang mengerikan. Panas kalau siang hari, panas yang bisa bikin mati. Kalau malam dingin yang bisa bikin mati. Dan kemudian binatang yang ada di padang gurun itu semuanya binatang-binatang yang mematikan. Tapi ada satu bangsa yang 40 tahun hidupnya di padang gurun. Ada mereka yang pernah mati karena pemanasan? Enggak. Ada yang mati kedinginan? Enggak. Emang ada pasar di padang gurun? Enggak ada. Ada orang yang beternak di padang gurun, orang gila itu kalau beternak di padang gurun. Enggak ada apa-apa di situ. Tapi tiap pagi mereka dapat roti dari sorga. Dan tiap sore mereka dapat daging. Kok bisa? Disertai Tuhan. Jadi yang kalian butuhkan bukan sesuatu yang lain, bukan yang kau butuhkan, penyertaan Tuhan. Itu yang dibilang Tuhan, itu yang dibilang malaikat Tuhan kepada Gideon, Tuhan menyertaimu. Itu makanya waktu Tuhan lahir ke dunia, malaikat itu bilang namanya Immanuel. Artinya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kau nggak perlu takut. Kalau kalian naik mobil dan mobilmu nggak punya STNK dan kau nggak punya SIM, tetapi di sampingmu yang duduk itu Kapolri,
perlu kau takut di stop sama pelantas. Lampu merah kau terobos. Karena apa? Ada yang berkuasa. Dan yang berkuasa itu namanya Yesus. Dia bilang, aku menyertai. Ayat terakhir kita baca Matius 28. Ayat 20 bagian B. Demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai kiamat. Jadi kalau belum kiamat, gak usah meragukan di mana kau Tuhan. Jangan ngomong gitu lagi. Dia udah janji sampai kiamat disertai kan. Jadi kalau ada teman yang mulai mengeluh dan menangis bilang susah kali hidupku, tanya dia emang udah kiamat. Kalau dia bilang belum kiamat, kenapa mau mengeluh? Hidupmu berat bebanmu, ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Bapak gak ngerti sih bebanmu begitu berat. Kau yang gak ngerti kalau Tuhan menyertai. Para pengerja cukup mengerti. Kalau saya ajak mereka kemana-mana jalan, mau makan hampir di mana, saya pesan teh tawa. Itu ada yang pesan es jeruk, soda gembira, nggak pernah dilihat mereka harga. Terus saya pikir dalam hati, dia orang nggak tahu diri banyak. Kita pesan. Tapi kenapa mereka berani? Karena mereka tahu siapa yang bersamanya. Nggak tahu. Tapi orang yang baru pertama kenal saya, kalau saya ajak makan di restoran, tahu pesanannya apa? Kita makan steak. Dia pesan apa? Nasi goreng. Oh Tuhan. Gak yakin dia bisa bayar. Kadang-kadang sakit di dalam. Mulai ada kalian yang dikit, kok saya nggak pernah diajak. Jadi kalau kau disertai Tuhan, takutkan. Anak-anak saya sama. Kalau dia pergi sama papanya, dia kata, saya punya 3 adik di sini. Dan kadang-kadang adik-adik saya ngajak anak-anak saya bilang, ayo jalan-jalan. Mereka panggil Pak Uda. Ayo jalan-jalan sama Uda yuk. Anak saya selalu bilang apa? Enggak. Ayo mau sama papa. Terus Pak Uda dia bilang, kenapa harus ikut bapak? Nanti kalau berdua apa? Dan mereka gak yakin. Kalau ikut sama bapaknya ya, itu makanya mereka merdeka. Itu baru bapak jasmani. Dan yang menyertai kita, Bapa pencipta segala. Dan dia bilang, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Aku mengasihimu, aku pegang tangan sampai kapan. Salah satu ayat yang kita bilang, sampai putih rambutku, aku tetap Tuhan yang menggendong. Kenapa kita perlu digendong? Ya karena kita capek. Ada Tuhan yang menuntun. Itu yang membuat Gideon. Dari situ Gideon belajar. Oh ternyata kalau disertai Tuhan nggak perlu capek. Oh ternyata kalau disertai Tuhan kita nggak butuh susah payah. Nah. Karena Yesus kan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Jadi kalau kalian sudah ketemu Yesus, maka nafas kalian akan begini. Tapi kalau belum ketemu Yesus, nah gitu-gitu kan. Gitu lihat sepeda motor NMAX yang hitam, langsung gini-gini, kok kira itu kentai. Kalau kau ketemu Tuhan, kelegaan itu yang Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ini bagi kita. Saya nggak tahu kau sedang ditekan oleh apa sehingga membuat kau bersembunyi di tempat persembunyian. Mungkin kalian bersembunyi dengan berbagai macam cara. Engkau bersembunyi dengan pelayananmu, ada yang bersembunyi dengan pekerjaannya, ada yang bersembunyi dengan macam-macam. Tapi hari ini
suara Tuhan bagi kita semua. Di tempat persembunyian itu Tuhan datang kepadamu dan bilang, aku menyertai-Mu, Engkau pahlawanku yang hebat. Amin. Coba perhatikan orang yang di sebelahmu, lihat. Dan bilang sama dia, Tuhan menyertai. Kita